Terima kasih atas sambutannya. Ya Ibu, itu undangan bagi yang mau daftar ikutan pengajian, silakan. Bu Atika terbuka Mushola Al-Ikhlas di Mushola Al-Ikhlas Jadirnya ya Ibu. Tiap hari Sabtu pada zuhur. Ibu yang belum ikut, mari bergabung bersama kita di sini. Ya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan tausiah agama. Maaf ya Ibu, ada halangan sedikit. Tadi disampaikannya saya udah sebutin ya nama penyampainya, Umi Fatimah. Mungkin beliau berhalangan. Jadi yang datang ini Bapak Mukarram, Bapak Ustadz Gufron. Iya, saya juga kaget juga Pak Ustadz, soalnya nggak ada konfirmasi dari Ibu Ustazah Fatimah. Jadi nanti mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya saya dikira bohong ya Bu ya. Nanti Pak Ustadz sendiri yang menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, ma ba'du. Ketua IKM Mushola Al-Ikhlas yang saya muliakan, Pembina Majelis Taklim Ibu Ustazah Maisarah yang Allah muliakan, Ketua Majelis Taklim, para yang dituakan, yang ditokohkan, para ibu-ibu sekalian yang Allah cintai. Saya juga tadi baru pulang jam habis zuhur, mau ngeliat ditelepon istri. Kata dia, Abi, bisa ngatin Umi nggak? Emang kenapa? Ini udah janjian jam 2. Oh, emang kenapa Umi belum pulang? Belum. Jadi istri sakit gigi ceritanya. Karena pakai BPJS, dirujuknya ke Rumah Sakit Anissa Cimone. Berangkatnya dari jam 8. Nah tadi katanya baru nomor 19. Waduh, ini udah jam berapa? Akhirnya saya diminta untuk menggantikannya. Jadi saya mantan pacarnya, Bu. Ya sama baik kalau di sini mah dia sama saya. Kemudian ini semua wanita ya? Hah? Memang wanita itu luar biasa. Kelihatannya lembut tapi kuat. Betul tidak? Menurut hemat saya ada 4 kelebihan wanita dari laki-laki, dari suami. 1, duit 100.000 dikasih suami setengah jam habis. Ke teras kota beli kopi yang 50.000 sama parkir selesai. Tapi duit 100.000 di tangan ibu ke tukang sayur, sekeranjang sayuran bisa dapat. Bisa buat makan suaminya, anaknya, emaknya, ya adeknya, kucingnya kebagian kepala ikan. Itu kelebihannya deh, wanita. Kemudian yang kedua, kelebihan wanita itu dari laki-laki. Kalau laki-laki kemana aja makan enak, biasanya jarang ingat yang di rumah. Tapi kalau ibu-ibu kondangannya cuma 20.000, kadang apa-apa diangkutin. Lagi selampainya yang 30 cm, diem kue unti masukin ya. Ini ibu-ibu di Jelupang di kampung saya sana. Kalau di sini mah ada mirip. Yang ketiga, kelebihan perempuan dari laki-laki. Mohon maaf, kalau ada seorang istri ditinggal suami, mohon maaf ya, itu insya Allah punya anak 2, 3, 4, anaknya itu. Bahkan banyak yang sukses, termasuk Imam Syafi'i itu waktu kecil sudah tinggal ayahnya. Tapi kalau seorang suami tinggal bininya punya anak 2, apalagi atuh, paling bang tuh bocah mau kemana? Tinggal begal nyainya katanya. Abang mau kemana? Lah saya mau ke Simarkona. Jadi kalau perempuan yang dipikirin kalau tinggal lakinya anaknya,
Kalau laki kebanyakan, nggak semua. Kalau ditinggal bininya yang dipikirin simar. Ini juga laki-laki sono Uzbekistan. Kalau di Pak Jaya Kayu Gede mah sama. Yang ada 5 bedanya laki dan perempuan, dan ini kelebihan perempuan. Ketika malam zafaf itu yang doakan perempuan. Ibu tahu zafaf nggak? Hah? Emang belum pernah ngalamin? Zafaf itu pengantin baru, artinya emang ujuk-ujuk nggak pernah nikah ini, nggak pernah pengantin baru. Jadi kan kalau malam pengantin, yang kemarin ini udah keriaan udah selesai nih, kan malam pengantin nih ceritanya. Jam 10 malam udah pada tidur sepi ya, mertua udah pada tidur, bocah udah pada tidur, kodok aja udah pada tidur, tinggal berdua sepi, lampu matiin dah. Kok ya halo sih lampu matiin tuh. Nah, dianjurkan si suami itu wudhu dulu, lalu sholat ya, 2 rakaat, namanya sholat syukur zafaf, sholat syukur jadi pengantin. Kan pengantin harus disyukuri ya. Ada orang belum bisa-bisa ngerasain jadi pengantin, lama-lama bener. Nah, jadi ketika Allah takdirkan bersyukur. Nah, selesai sholat yang didoain bukan lakinya, yang didoain adalah bininya. Bininya taruh di depannya, palanya bun-bunannya dipegang. Lalu lakinya doa begini, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Ibu waktu kemarin manten begitu Pak kagak? Buru-buru baik sih. Sore aja. Pantesan kagak didoain. Itu doa artinya kalau bahasa Kayu Gedenya, ya Allah aku mohon, kata si lakinya, ya Allah aku mohon kepadamu kebaikan istriku dan kebaikan yang telah kau anugerahkan kepada istriku tadi. Dan aku bermohon kepadamu dari keburukannya dan dari keburukan yang telah kau berikan kepadanya. Sebab intinya mohon maaf, 70% urusan rumah tangga tergantung istri. Istri bahagia, suami anak bahagia. Setuju? Elah, juga. Iya, orang ibu semua sini. Iya, menurut saya begitu. Kalau ratunya ini bahagia, yang lain bakal pada ceria. Tapi mohon maaf, coba di rumah anak 5, laki 1, ratunya emaknya giginya sakit kayak saya, yang lain ikut sakit. Karena gimana ya, spray nggak ada yang beresin ya. Itu pendaringan orang di toilet bisa. Beli baik lagi lah, pokoknya kagak enak dah. Makanya emang jangan main-main sama ibu-ibu. Kalau diibaratkan jari-jari itu ibu tuh di mana? Simbolnya mana? Bukan. Ini mah orang kaya. Ini mah pejabat. Ibu tuh ini kecil tapi kuat. Ya coba buktinya, mohon maaf, ada nggak ibu-ibu beli jamu yang pengantin? Misalnya ada ibu-ibu ditanya, Pok, kan baru jadi pengantin ya, ngapa beli ginseng? Ini buat jamu biar saya kuat kayak Mike Tyson misalnya. Loh, nggak ada perempuan beli jamu ginseng. Yang ada kayak para suami. Berarti apa? Lah kuat, walaupun simbolnya kecil. Nah, itu satu ya. Ini nyambung nggak sih? Hah? Ya udah, sambil itu mau apa kayak dimakan dulu kan. Selonjor juga boleh, nyender boleh, tidur juga boleh, asal nggak malu, ayo boleh. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah basyarun lakal basyar. Nabi itu manusia biasa, tapi nggak seperti manusia biasa. Setidaknya dalam zohir beliau ada 10 bedanya dengan kita manusia biasa. 1, Nabi lahir sudah di hitam. Suami ibu lahir udah di hitam belum? Emang tahu? Ya kan tahunnya udah gede. Itu Nabi ya, lahir sudah di hitam. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW, mohon maaf kalau buang hajat nggak ada bekasnya. Nggak ada.
Ada seorang sahabat Ibnu Umar pernah nyari-nyari, pengen banget apakah setelah Nabi buang hajat itu ada bekas. Ternyata dicari nggak ketemu. Tapi ibu jangan niru, ibu mau ya ada bekasnya. 3. Nabi Muhammad itu ludahnya obat. Ada sahabat yang jadi pembantunya Nabi 10 tahun namanya Anas bin Malik. Pernah didatangi Nabi, Nabi istirahat tidur. Karena di Arab itu panas, Nabi berkeringat. Nah, istrinya Anas bin Malik berinisiatif nadain keringatnya Nabi pakai mangkok kecil, ditadahin. Ya dulu kan ranjangnya bukan ada ranjangnya kayak sekarang, sederhana. Nah selesai itu Rasul pergi, Anas nanya sama bininya, "Ma, tadi nadain apa keringatnya Nabi?" "Lah mana? Ini." Coba cium. Begitu dicium harumnya dahsyatnya luar biasa. Tapi ibu-ibu ya, keringatnya insya Allah bikin cecek mabuk. Ibu-ibu celupan. Oleh sini mah 11-12 ya. Jadi tapi Nabi apa? Tadi saya bilang bukan ludahnya, keringatnya ya. Keringatnya buah harum. Nah ludahnya itu Nabi obat. Waktu bila hijrah, Nabi hijrahnya kemana? Sebelum ke Madinah. Waktu ke Madinah mampirnya di mana? Hilok di Pondok Serut. Emang zaman Nabi ada Pondok Serut apa? Nabi mampirnya di gua. Namanya gua apa? Wiro. Wiro mana? Wahyu pertama. Gua apa? Ini pura-pura gatot, memang rada-rada bingung. Bener ini? Hah? Oh, kira merendah hati itu, takut ria, jadi nggak mau jawab. Padahal mah bingung ya. Ya ngomong dari tadi. Gua sur. Ketika Nabi kan dikejar-kejar kan ya. Begitu dikejar-kejar, beliau capeknya luar biasa, pengen istirahat. Nah Sayyidina Abu Bakar kan nemenin nih. Lalu Sayyidina Abu Bakar bilang, "Rasul jangan masuk dulu. Saya mau cek dulu di dalam ini aman apa kagak. Lantar kalau ada ular, bagaimana repot urusannya." Lalu dicek, Bu. Ketika dicek aman, nggak ada apa-apa. Jangan kata ular, cecek aja orang ada. Tapi begitu masuk, Allah menakdirkan Nabi duduk begini nih. Lalu Sayyidina Abu Bakar, Nabi di pangkuan Sayyidina Abu Bakar duduk kayak gini, Abu Bakar duduk begini, Nabi duduk di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Ternyata di bawah tempat duduknya Sayyidina Abu Bakar itu ada lubang yang tadi ketutup nggak kelihatan, dan itu ada ulatnya. Dan digigit Sayyidina Abu Bakar, digigit sampai biru. Yang namanya ular ya, apalagi ular Arab kan ya, kan beda. Memang ular Arab makan rengginang lain. Nah, saking gak kuatnya Sayyidina Abu Bakar nangis. Karena kalau udah saking sakitnya nangis ya. Nangis itu ada nangis bahagia, ada nangis sakit kan. Netes air matanya. Lalu Rasul bangun, lalu nanya, "Lima ada ya Abu Bakar?" "Ada apa?" "Aku digigit ular ya Rasul." "Mana?" Diunjuk ini, langsung diruqyah sama Nabi, diruqyah dengan ludah Nabi. Bismillah, rusak, alhamdulillah sembuh atas izin Allah. Lalu Nabi ngomong sama ularnya, ngobrol. "Assalamualaikum, salam." "Ler?" "Iya, gampangnya begitu." "Iya wahai Muhammad, ngapa ente gigit teman saya orang baik banget ini Abu Bakar ya?" "Muhammad, sebenarnya saya kagak mau gigit dia." Terus? "Ya Abi, saya kan bertahun-tahun tinggal di gua, gelap melulu. Begitu ente datang, itu ada cahaya yang lebih terang dari purnama. Saya pengen lihat cahaya, dipampetin mulu." Ya kan duduk begini dipampetin itu ya. Ya mau nongol dipampetin, nongol pampetin. Lah saya gigit. Yang salah siapa? Hah? Yang salah tukang ular. Oh begitu, iya ya. Ya lagi udah sembuh ini, alhamdulillah kan Nabi ya. Ini maksudnya ludahnya Nabi aja obat.
Tapi ibu jangan coba-coba anak ibu digigit ular, kamu bilang tong sini, mama sembur, cuh, insya Allah tuh bocah kelenger. Lah ibu bukan nabi ya. 4. Apa kelebihan nabi dari kita? Beda nabi dengan kita. Nabi kagak pernah nguap. Nguap itu kan ada 2 penyebabnya. Kalau secara medis ada orang Sunda nggak di sini? Mana? Kekenyangan. Jadi apa? Gasnya naik. Ya. Itu yang pertama. Makanya yang ngegayem baik awas nguap itu. ada. Apalagi kalau Jumatan, Bu. Coba ibu lihat, cek Jumatan. Alhamdulillah sekarang masjid bikin nyaman. Saking nyamannya sampai pada pules kalau Jumatan. Gak ada AC semua karena. Nah, jadi apa tadi ya? Saya mau ngomong apa tadi? Nguap, iya. Penyebabnya 2. Yang kedua, nguap itu penyebabnya setan. Bener. Hanya kalau nggak kan sudah ditutup ya. Makan pete, belum nguap mangapnya lebar bener. Lemabok itu nyamuk. Nah, setan tuh biasanya kalau bikin orang nguap apabila si manusia itu sedang melakukan kebaikan. Hati-hati. Mohon maaf ya, ini di Jelupang. Ada ibu-ibu baca Quran baru guys setengah ke bed. Wah. Tapi kalau chattingan, apa keriting? Tahu apa keriting? Pales-palesan, udah kayak udah pinter bener dah. Apa baik diladenin. Agak sekolah juga, tapi kalau urusan jawab-jawab itu udah hafal banget dah. Nah, jadi kalau nguap lagi ngaji begini nguap, hati-hati, barangkali setan ya. Lagi baca Quran nguap, setan ya. Lagi zikir, walau subhanallah, ya. Jadi Nabi tidak pernah nguap. Yang kelima, bedanya Nabi dengan kita adalah Rasulullah SAW kalau ketemu binatang buasnya nggak mau nyakitin beliau. Nabi ketemu macan nih, ya, macannya nggak mau menyerang dan menyakiti beliau. Tapi jangan coba-coba ibu ke taman safari terus deketin macan. Macan, saya umatnya Nabi Muhammad, insya Allah masuk klinik. Dari cakar ibu. Yang ketujuh, Rasulullah SAW kalau jalan panas begini pasti dinaungi. Kalau kita kan perlu pakai payung. Nabi kagak usah. Yang kedelapan, Nabi kalau berdiri ya memang beda. Ada 2 sahabat yang paling tinggi, sahabat Nabi terkenal, siapa namanya Bu? Tinggi badannya. Aderai. Ilok sahabat Nabi namanya Aderai. Nabi sahabat yang tinggi itu terkenal Salman Al-Farisi dan Sayyidina Umar. Kalau naik kuda kakinya ngelengser ke tanah. Saking tingginya. Tapi kalau duduk sama Nabi pundaknya sama. Itu kelebihan Nabi. Tapi ibu kan beda nih, coba ibu sama ibu. Pundaknya lain kan? Kenapa lain pundaknya? Lah jangan ngaku. Udah kelihatan. Ada kuntet ya bu dikit ya. Dikitan gitu. Pasti beda kalau orang biasa mah. Sama yang tinggal yang pendek. Kalau Nabi kagak. Duduk sama orang pendek ya beliau mengadaptasikan. Nah, yang terakhir bedanya Nabi dengan kita adalah Nabi itu nggak pernah tidur pules kayak kita ya, karena Nabi itu tidak pernah hatinya lepas sekejap pun dari Allah. Matanya sih tidur tapi sebenarnya hatinya hidup. Lain nama kita, lagi ngaji aja pules. Orang Julpang kan gitu tuh. Bayangin lagi ngaji pules. Jangan kata lagi kerja, lagi ngaji pules. Makanya bangun, ngaji sih tidur. Nabi tidak pernah tidur pules. Itu yang kedua yang itu sampaikan. Kemudian berikutnya, poin berikutnya adalah apa? Nabi Muhammad sering diceritakan di peringatan Maulid, akhlaknya luar biasa. Saya ingin cerita satu saja. Istrinya Nabi siapa yang gadis?
Aisyah nyanyinya bisa lagunya. Leboroh baik. Nah, kasih dia 2 rokok Samsul. Aisyah pernah jam 7 pagi kira-kira, waktunya sarapan, ya, breakfast. Kemarin saya sarapan di Hotel Horizon, nyari rengginang gak ada. Iya, iya gak ada hotel. Nah, apa namanya? Kata Nabi begini, Aisyah, Nabi sih manggilnya gak Aisyah, Humairo, yang kemerah-merahan. Kalau orang kayu gede kagak cocok dipanggil Humairo. Lah pipinya bluak. Ini kan putih kagak, hitam kagak kan? Apa namanya? Ya itu. Makanya kagak cocok dipanggil Humairo. Kata Nabi, ya Humairo, ta'ali sini. Udah masak apa ini? Oh Rasul, afwan ya, maaf ya, Aisyah belum masak nih katanya. Emang apa? Ya belum ada uangnya. Oh, jadi Nabi bilang seperti itu. Kemudian dia bilang apa? Ya sudah Aisyah, nggak apa-apa ya. Kalau ada makanan buat kamu saja. Kata Anda ya Rasul, saya mau puasa aja. Luar biasanya. Ada nggak kira-kira laki merek kayu gede jam 7 belum ada apa-apa, ditanya bininya, bini ini meja masih kosong aja nih, jam 7 begini ini memang apa ini? Belum masak bang, ditoyor yang enak kan? Lu males. Mana baik udah siang gini belum masak, kedungsakan ya. Kalau kita Nabi nggak puasa. Nah sebelum Nabi pisah sama Aisyah, Nabi pesan sama Aisyah begini, Sah sini deh. Ya udahlah udah sampai ya. Susah ngomong Humairo. Nanti malam kamu sebelum tidur kerjain 4 hal ya. Apa ya Rasul? 1, kamu jangan tidur dulu sebelum hatam Quran. Sebetulnya Aisyah pengen jawab, bagaimana hatam Quran? Lah iloh bisa hatam kan 30 juz. Tapi karena perempuan solihah diem baik. Ini pelajaran ya, kalau laki lagi ngomong diem baik. Jangan ngomong sekata jawabnya 250.000 kata. Orang sono ngomong sini mah itu ngaku. Laki lagi ngomong diem aja. Saya pengen jawab tapi diem. Yang kedua, Aisyah, kamu jangan tidur dulu sebelum ya kamu itu membahagiakan semua orang beriman. Aisyah nggak nanya caranya bagaimana, enggak, diem aja. Terus kamu jangan tidur dulu sebelum kamu itu bersolawat kepada semua nabi dan rasul. Dan kamu jangan tidur dulu sebelum kamu haji dan umroh. Baru kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasul, kaifa kafiyatuhum, bagaimana caranya? Lalu Nabi bilang begini, kamu kalau mau tidur baca surat Al-Ikhlas 3 kali, itu sama dengan menghatamkan Quran. Kalau boleh nih saya minta ntar malam kita praktekin ya, bareng-bareng ya. Kalau ibu praktekin saya dapat pahala. Dan maulid walaupun sederhana begini ya berhasil. Daripada wanjuang, panitia berhebat-hebat, tapi kagak ada yang ngamalin lah, sepak. Tapi kalau ibu ngamalin ntar malam, selalu saya dapat pahala. Ada yang nyangsang, ada yang nyangkut, ya, nggak ada yang bablas semua. Paling-paling baca Al-Ikhlas 3 kali berapa menit sih? Hah? Semenit. Asal ngerada cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad, Allahu samad. Yes, ya 2 menit dah ya. 2 menit. Yang iya itu tambahan. Ini dulu yang 4. Yang kedua, jangan tidur dulu sebelum membahagiakan semua orang beriman. Coba, orang sekarang jumlahnya 7 miliar. Orang Islam sekitar 2,8 miliar. Dari lo kita datang ke pintu atu-atu, apa yang jual Toro Sariawan nggak kelar-kelar. Ternyata caranya gampang. Bukan. Setahu. Baca begini. Pak, minum. Bacanya begini.
Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, dan ibu bapakku, wali jami'il mu'minina wal mu'minat, dan semua orang beriman laki-laki dan semua orang beriman perempuan. Semua orang kalau diampuni pasti bahagia dan senang. Nah, kita sudah minta sama Allah agar semua orang diampuni, maka kita membahagiakan semua orang beriman. Bisa begitu? Ulangi. Allahumma gfirli wali walidayya wali jami'il mu'minina dulu, mu'minina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, berarti semuanya. Bisa ya? Paling juga 2 menit. Yang ketiga, jangan tidur dulu sebelum haji dan umroh, yaitu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu, minimal 3 kali, syukur 33 kali, insya Allah ya. Nah, ini pesan sama Aisyah ya. Baik, poin yang ketiga yang terakhir yang saya sampaikan adalah ada kalimat yang dalam hidupnya Nabi paling disukai. Setidaknya ada 3. 1, kalimat istirja. Apa itu istirja? Yaitu inna lillahi wa inna ilaihi. Biasanya kalau orang kayu gede, kalimat ini biasanya hanya khusus orang ketika mati. Padahal bukan. Kalimat ini adalah diucapkan ketika kita mendapatkan musibah apa saja, baik yang kecil maupun yang besar, termasuk kematian. Ya. Rasul sangat suka dengan kalimat ini. Kenapa? Karena maknanya ada 3 kalimat ini. Oh, serius bener ini ngeliat saya. Gak grogi saya pototin begini. Takut kesurupan. 1, apa arti innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Kan kita sering ucapin ya. Artinya adalah inna kulla syai'in lillah. Sesungguhnya segala sesuatu itu punya Allah, dititipin sama kita. Itu makna atau arti innalillah. Punya Allah semua kok. Rumah punya Allah, suami punya Allah, bukan punya ibu. Emang ibu bikin suami apa? Ada yang pernah bisa bikin suami? Jangan kata bikin suami, bikin rambut hidung suami atu aja gak bisa. Jadi kalau istilah properti adalah hak guna bangunan, tapi kalau istilah laki-laki perempuan adalah hak guna pastabikul khairat. Maksudnya suami kita adalah ladang kita, bini kita ladang pahala kita. Jadi suami itu ladang pahala. Selama ibu baik sama suami, suaminya balaka ciprut biarin. Yang penting mah kita baik, nah itu ladang kita. Syukur-syukur suaminya baik. Ya, jadi kita nggak nyesek di dada. Pokoknya lu mau apa terserah bang, sama urusannya sama Allah. Abang mah ladang pahala saya. Kalau ada perempuan begitu, bu kalau belum mati jangan dipendem. Ngerepotin, ya, belum mati dipendem. Ya, jadi artinya apa tadi? Segala sesuatu punya. Anak punya siapa anak? Goroh bayi di sini mah ngomong. Gua kalau habis bagi rapot, anak gua. Kalau isinya 8, 9 anak gua. Begitu isinya 5, 4 anak bapaknya. Anak bapak. Di Julupang suka begitu. Di sini mah. Jadi semuanya punya Allah. Maka innalillah artinya semuanya punya Allah. Mohon maaf, ada ingat gak tahun 2004 ada peristiwa apa? Tsunami. Orang yang punya harta apa, punya rumah, punya gedung, punya mobil, punya rental, punya gudang, punya emas, punya apa aja, dalam waktu menit, cuman berapa menit habis semuanya. Ini menunjukkan bahwa memang semuanya titip. Makanya kalau ada yang meninggal, oh titipan lagi diambil sama yang punya. Ya kan titipan kan? Ibu. Apanya sih, Pak?
doanya. Mati dulu. Ibu kalau pengen punya sifat yang tadi, yang memahami innalillah bahwa semuanya punya Allah itu, coba ibu lihat tukang parkir. Itu tukang parkir jam 7 ya, jam 7.08 area parkirnya masih kosong. Nah, dia datang sambil ngerokok Samsung, sweet, tenang aja, anteng aja. Duduk di pinggiran parkiran, belum ada yang masuk. Begitu mobil masuk 1, 2, dari yang paling murah sampai yang paling mahal luar biasa, dia juga anteng-anteng aja ya, tenang-tenang aja, ayo masuk. Ntar sore menjelang senja itu mobil permisi satu-satu keluar tuh, dia juga anteng-anteng aja. Kalau ada yang nanya, bang, abang dari pagi sampai siang sampai sore kok tenang-tenang aja? Jawaban dia apa? Lah ngapa gua kudu gelisah? Lah gua tidak merasa memiliki mobil, lah gua cuma dititipin. Gua nggak usah mikirin pajak mobil. Begitu kira-kira. Maka ibu kalau ingin tenang hidupnya, merasalah dititipin doang sama Allah. Maka innalillah adalah artinya segala sesuatu punya Allah. Itu gelang punya siapa? Bohong. Kalau di rumah mah ya ora, tanya mertua, "Neng punya gua mah." Habis jual bulakan 2000 meter sama sepengki tanahnya. Ya. Jadi ini persoalan di sini hati memang, ya. Ya kalau sekali-kali kita keceplosan punya saya nggak apa-apa. Karena itu fitrah. Tapi jangan meyakini betul itu punya kita, emas kita pun. Karena bisa aja dalam waktu satu singkat bisa pindah. Mohon maaf, diambil orang copet. Pindah nggak? Anak kita misalnya butuh biaya lah pindah dan sebagainya. Yang kedua, mana innalillah adalah inna kulla syai'in roji'un. Sesungguhnya segala sesuatu bakal balik. Roji'un itu artinya balik. Semua bakal balik. Manusia pertama Nabi Adam, balik Nabi Adam. Ya, kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 28, yang ibu-ibu udah pada hafal, coba bacain ulangin. Oh iya, rendah hati orang sini ya. Takut nggak ikhlas ya Bu ya? Iya dah, saya wakilin Bu ya. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kenapa kalian ingkar kepada aku? Dulu kalian mati, aku hidupkan. Tapi ingat, bakal saya matiin. Tapi setelah mati, saya bakal hidupin lagi. Dan kalian turja'un, bakal balik ke aku semuanya. Walaupun masih pada transit di alam barzah sekarang. Jadi kalau udah bilang, orang kalau mati kemana sih? Jangan bilang, mohon maaf nih, ada orang kesurupan. Oh itu kesurupan Nyai Salma katanya. Gak ada arwah gentayangan. Ruh kalau sudah mati ditaruh di alam yang namanya barzah. Itu di surat Al-Mu'minun ayat 99 100, hatta sehingga ja'a telah datang ahaduhumul maut, kematian menimpa mereka. Qala, salah seorang di antara mereka yang mati, Rabbi irji'un, ya Allah pulangkan saya ke kayu gede lagi ya Allah. La'alli a'malun sholihan fima tarak, aku akan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kata Allah, kalla, jangan begitu. Innaha kalimatun wa qailuha, itu ucapan-ucapan bibir kalian saja. Wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, bagaimana mungkin kalian sudah saya taruh di alam barzah, kok mau balik ke kayu gede lagi? Gak bisa. Ya. Jadi nanti semua orang akan pulang, akan kembali. Cuman ada yang lama pulangnya, ada yang bentaran, ada yang lama banget. Makanya orang mati itu nggak pakai abjad kan? Kalau orang mati pakai abjad, alhamdulillah saya namanya rada-rada akhiran N, Nur Gupron. Ya rada akhir N, yang A ada nggak di sini A? Mati duluan. Lah, udah gemes banget malaikat ini. Alhamdulillahnya kagak, nggak pakai abjad. Kematian itu hak sepenuhnya urusan Allah. Ada nggak yang bayi mati? Bahkan sebelum jadi bayi udah ada nggak? Udah aki-aki ya, udah didoain kapan ya lo matinya dia? Belum mati-mati juga ada nggak? Malah ada kejadian di Eka Hospital, engkongnya sakit lama, dirawat. Cucunya datang nengokin, bau obat.
karena nggak hati-hati bawa motornya kencengan, takdir Allah nabrak tiang listrik, jebret, kepalanya rengat, mati. Engkongnya malah sembuh, kawin lagi dia. Brengsek. Cucunya yang muda mah, engkongnya malah belum mah. Jadi nyawa mah urusan Allah. Maka segala sesuatu bakal Nah yang terakhir, makna innalillah wa inna ilaihi rajiun adalah innal hayata ay al akhirah. Hakikat hidup bagi orang beriman adalah akhirat, bukan dunia ini. Betul nggak? Ibu punya kampung selain di Kayu Gede di mana? Bonjol. Oh Bogor. Itu mah kampung pendek. Ibu punya kampung yang abadi, namanya surga. Ibu bakal masuk surga nggak? Masuk. Lagi roh amat. Ibu semua bakal masuk surga. Baca suratnya Al-Bayyinah ayat terakhir. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu beriman. Ibu kan orang beriman. Wa amilus sholihat dan beramal soleh. Ini lagi ngaji beramal soleh ya. Ulaika khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum, balasan mereka atas iman dan amal solehnya itu jannatu adnin, surga Aden, tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di surga itu ibu-ibu berapa lama? Apa semiliar, apa setriliun tahun? Kagak. Kata Allah, khalidina fiha abada. Ibu selama-lamanya di surga nanti. Itu kampungnya ibu. Kayu Gede mah cuman mampir minum bentaran. Ayo minum. Bentaran minum. Kamu balik lagi kampung kita. Itu makna inna. Nah Nabi sangat suka dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu karena Nabi sangat mencintai kampung hakiki bagi orang beriman, yaitu akhirat. Ini berapa ini? Belum 10 menit. Cepet amat ya. Rasanya belum datang saya, belum dia minum. Tapi dibungkus aja ya antara ya. Ya, karena udah 10 menit lagi, mari pertemuan ini kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi amal soleh bagi ibu sekalian. Dan mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu keluarganya sakinah mawaddah warahmah, disehatkan lahir dan batinnya. Anak-anak ibu semuanya anak-anak yang taat dan cerdas, bermanfaat dan berguna bagi nusa bangsa dan agama. Al-Fatihah. Oh iya, sebelum doa, ini ibu kenal saya nggak sebenarnya? Kalau ada sih satu dua wajahnya saya kenal ini. Yang lain mah kayaknya belum pernah kenal ya. Iya. Ya nama saya Gupron Bu. Ya, Gupron, bini saya tadi namanya Bu tadi mau aja namanya Fatimah. Ya. Di siapa tuh amprogan di Taman Jajan ya. Ibu lagi beli boneka umpamanya. Saya lagi beli buah ya, amprogan ya nyapa lah namanya dulu. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya musallibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya sami'al aswat wa ya mujibad da'awat wa ya qadiyal hajat ikti hajatina waqfina bihalalika haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka amnan laisa ba'dahu khawfun wa nas'aluka sa'adatan laisa ba'dahu syaqqa'un wa nas'aluka 'aliman laisa ba'dahu jahlun wa nas'aluka yaqinan laisa ba'dahu syakkun wa nas'aluka 'adilan laisa ba'dahu dhulmun. Allahumma inna na'udzubika minal barash wal judan wal junun was sayyi'il asqami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa was su'il qada wasyamatatil a'da. Allahumma ij'alna fi qalbina nuran wa bi lisanina nuran wa bi sam'ina nuran wa bi basarina nuran wa fi amanina nuran wa bi qalbina nuran
وفي فوقنا نورا وفي تحتنا نورا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Doa kafaratul majlis subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.